Oke, halo Dokter Eugene Suwandi. Ini ada di Amerika teman saya. Jadi beliau tuh adalah anak dari Profesor Suwandi yang sekarang di Medisra dan juga yang membuat Bogor Hospital. Dan beliau ini sekarang di Amerika. Jadi Dokter Eugene Suwandi ini adalah teman saya dari dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan beliau ngambil spesialis anak juga di Amerika dan sekarang jadi Board of Director rumah sakit di Amerika juga. Halo Dokter Eugene. Apa Apa kabar? sehat selalu, Dok. Sehat, sehat. Dokter, keterangin dulu dong, aktivitinya ngapain aja nih di Amerika nih? Dan gimana sih sebagai dokter Indonesia yang ada di Amerika nih, gimana nih rasanya sekarang, terutama di situasi untuk memerangi COVID ya. Sekarang dokter tuh kan sebagai tentara nih, jadi tentara frontliner di depan untuk memerangi COVID. Ceritain dulu dong kegiatan di sana, Dokter Eugene. Sebenarnya saya ini dokter anak. Saya lulus dari UI sama dokter Sonia 2001 ya. Terus Ya, kita. saya langsung ke Amerika. Setelah ambil residensi, saya sempat praktek di klinik dan sejak 7 tahun lalu dapat posisi di Maryland. Well, we call it here DC Metro lah. Basically Jabotabek. Jadi Washington DC dan sekitarnya. Sekarang kerjaan saya ini dengan satu perusahaan yang saya jadi Director of Pediatric Hospitalist at Advenitas. So basically yang saya kerjakan adalah selain masih aktif bekerja sebagai dokter, di 50% waktu sisanya bekerja sebagai administratif, berusaha bekerja sama dengan rumah-rumah sakit di Amerika dan sekitarnya untuk bagaimana implementasi program-program menempatkan dokter-dokter anak di rumah sakit yang 100% full time, jadi bukan dokter yang luar pergi, tapi we call it pediatric hospitalist. So we're only here in the hospital. We don't take any healthy kids. We only deal with sick kids. So that's what we do in general. Kedua, saya beruntung karena kalau kita ingat, anak ini dari segi COVID a bit spared. Our kids are not getting sick that much. So we're not in the truly front line, the high risk. So kayak saya sendiri dalam vaksinasi, saya bukan masuk tier 1, saya tier 2. Jadi kita bukan dianggap sebagai yang perlu sekali harus mendapatkan vaksin saat itu, tidak. Jadi saya baru mendapatkan vaksin actually awal Januari saya baru dapat. Sedangkan beberapa Udah dong ya, Eugene udah divaksin? Udah. Udah. Gimana Jadi, rasanya waktu itu? well, saya beruntung juga mendapatkan kesempatan untuk melihat apa yang sudah dikerjakan. Jadi beberapa orang ada yang mendapat Pfizer, ada yang dapat Moderna. Saya dapat yang Moderna. Yang paling umum sakit di tangan untuk 24 jam. Ada beberapa yang mengeluh kalau badan-badan sakit, ada demam sedikit, tapi nggak ada yang terlalu serius. Tapi kita bukan diperingatkan, tapi dianjurkan untuk tidak bekerja setelah mendapatkan suntikan yang kedua. Karena setelah suntikan kedua, dan benar bahwa beberapa orang yang dapat suntikan kedua, efek sampingnya lebih berasa. Oh, seperti? Jadi seperti yang dirasakan 24 jam setelah divaksin, berasa apa ya? Ya benar-benar kayak agak demam, kayak demam sedikit, berasa fatigue, kayak pegel, sakit kepala. Tapi setelah 24 jam hilang. Jadi disuntik, misalnya hari Senin disuntik, hari Selasa sakit, hari Rabu udah kerja lagi. Oh, jadi suntikan yang pertama itu lebih ringan, efek after imunisasinya, terus setelah 2 minggu, kan disuntik lagi tuh yang kedua ya? Setelah, kalau Pfizer 4 minggu, kalau Pfizer 3 minggu, kalau Moderna 4 minggu.
Gitu. Terus aku kemarin tuh kaget banget loh karena Profesor Suwandi ya, ayahnya Dokter Eugene tuh juga udah disuntik. Beliau berani banget loh, padahal beliau itu kan 70 tahun ya? Umur berapa tuh Eugene? Ya, jadi pertimbangannya kalau Dokter Son, kan kita tahu ya, dalam memerangi satu penyakit, kita bisa mencegah, kita bisa mengobati, atau kita bisa jauh-jauh dari sumber penyakit, ya kan? Dengan COVID, pencegahan belum ada, pengobatan belum ada. Yang kita bisa kerjakan cuma jauh-jauh. Jadi yang kita sering bilang PSBB atau social distancing, Di wearing rumah mask, aja, gitu ya? Di rumah aja. ini itu kan jauh-jauh. Jadi kalau ayah saya itu dia kan masih aktif ya, walaupun anak-anak udah bilang udahlah take it easy lah, why? Kenapa? Tapi kan dia masih lihat Beliau pasien. pejuang banget tuh, pejuang kesehatan, Prof. Jadi Suwandi. kita bilang, well, daripada nggak ada, ya sudah divaksin aja gitu. Jadi itu pertimbangan buat ayah saya. Tapi kan kalau saya melihatnya dari segi luar ya, buat orang sebenarnya vaksin ini kan lebih penting buat orang yang tidak bisa PSBB, orang yang high mobility, orang yang harus bekerja, orang yang harus di kereta api atau orang yang harus naik bis, itu gimana? Kalau buat orang yang masih punya naik mobil atau masih bisa bekerja PSBB, saya rasa mungkin belum terlalu penting. Penting tapi mungkin harus diprioritaskan, atau buat tenaga kesehatan, first responder, ambulans, orang yang di penegak hukum, polisi, atau orang juga terutama yang kita sering lupakan, orang-orang yang bekerja membersihkan di rumah sakit. Mereka itu sebenarnya very very high risk. Iya. Jadi untuk kita itu mereka yang terutama kita perhatikan sekali lah, mereka harus mendapatkan itu. Oke. Terus sekarang kondisi di Amerika gimana nih? COVID, vaksinnya, Joe Biden gitu. Wah, Oh, gimana kondisi di sana, Dokter Eugene? in general, I think kita dalam tempat yang lebih baik daripada spring. Jadi dibanding tahun lalu kita mungkin kita sudah tahu lebih banyak about this virus than before. Jadi walaupun kita kasusnya paling tinggi sedunia 25 juta ya, but I think we know more about it now. People are able to get help. Orang yang sakit bisa mendapatkan tes, orang yang sakit bisa mendapatkan pengobatan, dan ya hopefully sekarang ada vaksin. Political aside, saya rasa ini pandangan saya bahwa penyakit ini tanpa politik aja udah susah. Ini udah ada penyakit ini plus ditambah situasi politik, jadi lebih keruh lah. Tapi saya rasa there are good days ahead, so I'm quite optimistic about this thing. Obat-obat COVID di sana yang dipakai sekarang apa aja regimennya, Dokter Eugene? Kalau regimennya saya nggak bisa pada anak lain ya, soalnya tapi saya rasa di sini kan awalnya banyak sekali it's been shifting a lot from intubate early to not to intubate, use chloroquine, not use chloroquine, but now I think we know this vaccine is very inflammatory, so the virus itself, the virusnya sendiri membuat tubuh itu membuat reaksi peradangan yang signifikan. Jadi banyak sekali pakai regen. Sekarang yang banyak orang pakai kan pakai dexamethasone ya untuk awal-awal. Terus untuk orang dewasa pakai Regeneron. Dan ada juga pakai convalescent plasma. Untuk itu saya sebenarnya saya rasa lebih baik orang yang sering menangani ya. Kan saya pada dokter anak mah jarang-jarang lah. Iya. Sampai segitu beratnya karena anak-anak banyak kan sehat gitu loh. Mereka datang ke rumah sakit, kita kasih Tylenol, obat anti panas, kasih infus.
setelah 2-3 hari mereka sembuh. Kalaupun mereka sakit sekali, mereka masuk ICU, baru kita kasih bantu pernafasan, steroid, dan obat-obat tertentu. Tapi bingung ya kalau di Indonesia tuh anak-anak tuh ada yang cukup parah gitu. Mungkin karena sistem imunnya kali ya. Anak-anak Indonesia mungkin banyak yang kurang makan, kurang gizi, terus mungkin lingkungannya juga buruk, nggak bersih gitu kan. Mungkin banyak yang berdempet-dempetan rumahnya gitu. Mungkin status ekonomi juga mempengaruhi kali ya untuk anak-anak Indonesia ya, Dr. Eugene. Waduh, itu saya nggak gitu ngerti ya. Ya, Tapi yang saya tahu, mungkin bukan cuma ya satu tes. Di sini tesnya kan kita for sure. Kalau kita tes COVID kan bukan COVID aja. Kita tes 15 virus penyebab ISPA gitu, penyakit atas atau infeksi saluran pernafasan bawah, ISPB ya. Agak lupa tuh istilahnya. Tapi kalau di sini kan kita tahu, oh kalau ada COVID, ada coronavirus, SARS-CoV-2 plus other things, it can create more severe disease like adenovirus, rhinovirus, or metapneumo. So, walaupun report co-infection rare, but when it happen, jadi kalau ada co-infeksi dengan virus lain, banyakkan penampakan klinisnya lebih parah. Saya nggak tahu apa di Indonesia dites nggak virus-virus lain. Enggak lah pastinya, mahal. Dokter Eugene, mau nanya nih mengenai vaksin nih ya. Nah, vaksin tuh apa aja sih totalnya yang ada dan plus minusnya apa aja menurut Dokter Eugene nih? Dan ya kan kalau di sana kan udah lebih advance sih, di Amerika udah dikerjakan kan sejak Januari. Desember, Desember second ya? week of December gitu. Well, ya kita baru mulai nih dan baru dikit-dikit kan teman-teman di FKUI yang rabies itu yang angkatan kita udah beberapa juga yang disuntik, tapi kan benar-benar baru sedikit lah gitu, belum banyak. Dan untuk awam pun masih lama gitu, masih April. Kalau di sana awam kapan ya? Jadi mungkin balik pertanyaannya ya. Yes. Jadi yang saya tahu di Amerika tuh ada 2 vaksin, Pfizer, BioNTech, and Moderna. Basically Pfizer, BioNTech ini kerjasama Amerika dan Jerman. Moderna itu purely stateside, kita punya company. Ini memakai teknologi called mRNA, Messenger Ribonucleic Acid. Yang saya tahu AstraZeneca itu dari Inggris, itu pakai viral vector. Itu and Novartis, I believe is coming in the next couple of weeks, bakal apply untuk license. Kita di sini Sinovac dari China or Russian vaccine, itu kita tidak ada. Basically waktu licensure yang ya pokoknya nggak ada di sini lah gitu. Yang saya tahu Sinovac itu live virus. Basically virus yang udah dibunuh di-create untuk jadi vaksin. Nah, what is mRNA vaksin? Mungkin itu yang orang tanya kan, apa sih bedanya gitu. Kalau mRNA ini basically jadi begini. Waktu coronavirus itu ditemukan, peneliti-peneliti di NIH itu bisa isolasi protein di mana virus itu harus bisa masuk sel. Kan untuk orang awam, virus untuk bisa bekerja, dia harus masuk sel. Kalau dia nggak masuk sel, dia cenderung tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, dengan dia masuk sel, dia infeksi sel tertentu, itu bisa create infection or inflammation cascade lah. Nah, dia peneliti menemukan satu protein namanya spike protein. Namanya spike protein karena itu kayak orang jabrik lah gitu. Nah, basically dengan protein itu mereka bisa menemukan cara bagaimana memproduksi protein itu. Anggapannya dengan protein itu ditemukan, itu bisa menyuruh tubuh kita memproduksi antibodi melawan virus itu.
gitu. Jadi mRNA itu basically partikel genetik dimasukin ke tubuh kita, diinokulasi. Materi genetik itu menyuruh sel di tubuh kita, darah putih, darah merah, untuk memproduksi spike protein itu. Setelah diproduksi, protein itu akan diserang oleh antibodi kita sendiri. Itu disebut imunoglobulin gitu. Nah, jadi mRNA vaksin ini tidak akan bisa menyebabkan penyakit karena nggak ada virusnya. Cuma disimulasi bagaimana tubuh mengenali virus yang akan datang. Gitu. Tapi itu teknologinya baru ya? Dan katanya ini, gosipnya CEO-nya Pfizer juga belum suntik diri sendiri. Udah gitu katanya mereka nggak mau bertanggung jawab, katanya kalau ada KIPI gitu, maksudnya kejadian ikutan pasca imunisasi. Gitu, bener nggak sih? Saya rasa itu nggak sepenuhnya benar ya. Maksudnya dalam orang vaksin ini kan dibikin bukan kayak bikin nasi goreng ya. Maksudnya it's truly proven lah. Satu, kedua, mengenai CEO-nya belum divaksin, enggak, itu soalnya juga masalah priority. Sekarang kalau dia bukan tier 1, dia nggak divaksin dong. Kan itu vaksin buat orang-orang yang perlu. Dan kalau kita lihat clinical trial, phase 1 itu kan phase 0 is actually creating, membuat satu hypothesis about if this is going to work. Phase 1 to non-human to see if this method actually works. Phase 2, inoculating to small number of people, which can be up to 3,000 to 5,000, and see if it's safe. Jadi phase 1, phase 2 itu udah tahu kalau itu safe. Phase 3, larger population, more diversity, to see where we are. So right now we are in phase 3, late phase 3, because we are recruiting more people. Kalau aman, saya rasa kita sudah suntik Pfizer sekitar 4-5 juta, Moderna udah 10 juta, saya rasa sekitar 8-10 juta, soalnya katanya hari ini bisa mencapai 14 juta yang kita sudah. Tapi so far so good ya, nggak ada efek ikutan lanjutan efek samping imunisasi, nggak ada, Eugene? So far belum ya, kita ngomong belum karena apa? Ini ya hopefully it will never happen, tapi so far sih responnya bagus ya. Ada orang yang, terutama Pfizer ya, Pfizer kalau disuntik ada yang tiba-tiba kayak anafilaktik, jadi agak hypotensif atau agak lemas gitu, atau ada berasa bengkak mulutnya. Tapi kan udah dibilang kalau sebelum vaksin apakah kamu ada alergi ini, obat ini. Jadi satu orang tuh untuk divaksin itu waktu saya ya itu setengah jam sebelum dapat suntik. Habis disuntik itu setengah jam lagi nunggu, jadi 1 jam. Makanya mungkin itu hambatan kenapa kan harusnya kita sekarang udah menurut target Amerika sudah vaksin 30 juta, by this time kita baru bisa 14-15 juta, jadi kita masih off target lah. Dan itu semuanya baru dokter-dokter aja? Dokter, tenaga kerja, suster, cleaning service gitu? Atau cuma dokter aja? Frontliners, kayak ambulans, polisi, pemadam kebakaran, orang-orang cleaning service, orang-orang yang kerja expose, scientist di laboratorium ya. Oh, gitu. Udah semua itu ya? Udah. Dan setelah itu sampai sekarang ini udah berapa lama tuh berarti? Udah sebulan ya? Udah sebulan. Itu jadi sudah hampir 1 juta mungkin yang sudah dapat second dose. Oh, udah diukur belum itu? Misalnya naik imunoglobulinnya berapa banyak gitu? Diukur nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kalau dalam fase ini kita nggak dihitung. Tapi itu kan waktu fase clinical trial yang kedua kan kita sudah tahu bahwa orang yang di-enroll di protokol ini diukur. Jadi kita sudah, bukan kita, maksudnya the drug maker and NIH and CDC already have that parameter, so that's how they know that this thing will work. And so far we know
after second dose of vaccine, hopefully by 7 to 14 days, immunoglobulin mulai keluar dan bakal mencapai puncaknya sekitar 40 sampai 70 hari, dan again kita nggak tahu berapa lama dia di puncak ya, karena kan kita belum ada report gitu banyak. Tapi so far sih kayak Moderna keluarin paper, they expect mereka berharap imunitasnya bisa mencapai 8 sampai 12 bulan. Habis itu harus vaksin lagi kali mungkin ya. Kalau itu belum dibicarakan, tapi kalau sampai itu pun terjadi, itu saya nggak akan kaget lah. Tapi Dr. Eugene selama ini tetap pakai masker dong ya, tetap pakai masker. Tetap semua ini kalau di Amerika pakai hazmat gitu nggak sih, pakai APD gitu? Enggak, sekarang kita udah tahu kalau pasiennya COVID, kita yang pasien COVID tanpa yang COVID doang, kita pakai N95 plus medical grade masker and then eye shield, right? Kalau pasien itu sampai di ICU and they require a lot of assistance, then you wear your full gowns and everything. Tapi di Amerika itu punya suction ya, negative suction nggak sih untuk pasien-pasien COVID-nya, untuk pasien? Harus, yes. Every hospital has that. Iya, kalau di Indonesia kan nggak pakai itu kan mahal tuh Eugene. Kayaknya ya, negative suction gitu ya. Nggak tahu deh, kayak nggak semua rumah sakit. Well, there are two things. We call it ada dua tipe. Ada negative pressure room, which di ICU itu begitu, atau converted negative flow. Jadi nggak ada suctionnya, tapi ruangan itu negative flow. Jadi aliran udara dari luar ke dalam, bukan dalam keluar. Jadi ada negative pressure dan negative flow. Jadi kalau di sini kan setiap pasien yang masuk ke rumah sakit harus dites. Jadi waktu di emergency room dengan pasien yang diduga COVID langsung dimasukkan ke negative pressure atau negative flow. Kalau mereka tahu negatif, mereka bisa dirawat ke kamar biasa, ke non-COVID unit. Mereka yang COVID dirawat ke COVID unit yang spesialistik untuk menangani kondisi itu. Terus kalau menurut Dr. Eugene gimana nih vaksin yang dipakai di Indonesia nih, yang Sinovac, terus nanti sih rencananya sih mau lain-lain juga ya, ada Sinopharm juga gitu. Saya nggak bisa banyak bilang ya, soalnya saya nggak gitu ngerti yang Sinovac, cuman saya rasa kalau aman sih aman. Cuman mengenai efisiensinya kita masih belum tahu. Dan again, argumennya juga bahkan Moderna atau Pfizer juga tidak akan memproteksi 100%. Jadi, tapi yang kita kan begini, kalau sakit COVID itu cuman bikin pegel, batuk pilek, di rumah 2 hari, terus sembuh, nggak apa-apa. Tapi kan kalau kena COVID kan bisa mati, bisa hilang nyawa, atau rumah sakit mungkin mahal juga perawatan di Indonesia. Jadi saya rasa untuk orang-orang yang ragu-ragu untuk divaksin, harus divaksin. Tapi bukan berarti habis divaksin terus you get a free pass. No, I think kita masih harus PSBB, mesti tetap waspada, berhati-hati. Kan kalau di sini ada namanya N number, kan, number to vaccinate before. Jadi ada jumlah orang yang perlu divaksinasi sebelum kita bisa menilai apakah itu berhasil atau enggak, tuh ada. Kayaknya di sini harus 50-60 juta deh baru kita bisa melihat kalau ini bisa. Nanti abis ini step-nya mau siapa? Orang awam juga divaksin nggak, Dok? Harus dong. Harus. Soalnya kan begini ya, kalau saya lihat ini, again, saya bukannya bagaimana, tapi saya kan nggak gitu ngerti kondisi di Indonesia, tapi seingat saya, kalau di Indonesia itu, kalau misalnya buat Dr. Sonia sendiri, atau keluarga saya, atau banyak keluarga yang hidup layak, mungkin
social distancing atau pakai APD bukan satu yang masalah yang terlalu berat lah. Tapi sekarang bayangkan kalau Anda tinggal di daerah kumuh, gimana mau jauh-jauh dari orang 2 meter, orang rumah lebar cuma 3 meter, iya kan? Terus atau gimana kalau mata pencahariannya harus dia naik kendaraan umum ke kota? Ya, saya rasa orang-orang begini yang perlu dibantu. Perlu Saya rasa divaksin maksudnya. Tapi tetap ya harus pakai masker ya habis vaksin ya. Orang-orang suka lupa harus itu. Heeh. Tapi harus dan itu pesannya harus pakai masker tebal. benar-benar ditekankan. Soalnya jangan sampai orang yang sudah divaksin malah menjadi faktor gitu. Jadi kalau Jadi jadi gini OTG kan, jadi OTG ya, dia tebal sih bawa virus tapi jadi jadi nularin gitu. nah, jadi yang sebenarnya yang paling penting adalah edukasi dan penyampaian pesan ini harus terus-menerus gitu. Jadi Iya. Nggak boleh jangan capek. jadi habis vaksin langsung boleh pesta atau kemana atau bikin hajatan, boleh asal pakai peralatan yang benar gitu. Ini bukan masalah politik, ini bukan masalah suka nggak suka. Emang ya kalau di sini contohnya emang kalau lu nggak suka pakai safety belt, lu nggak pakai. Kalau nggak pakai kan didenda. Sama di Indonesia, pakai helm, anggap aja lah ini sebagai pakai helm gitu. Suka nggak suka harus pakai demi keselamatan diri sendiri dan demi keselamatan orang-orang sekeliling kita. Gitu. Kalau kontraindikasi untuk nggak divaksin, kalau di sana apa nih Dokter Eugene? Kalau di sini yang pasti orang-orang yang punya alergi terhadap protein-protein tertentu. Jadi misalnya orang yang alergi protein telur atau orang yang pernah ada reaksi anafilaksis terhadap obat-obat tertentu, itu jelas nggak boleh atau harus mendapatkan observasi khusus. Kedua, orang-orang yang menderita penyakit atau imun atau penderita kanker yang dalam terapi, imunoterapi, bukan nggak boleh, tapi dianjurkan untuk konsultasi ke dokternya untuk bagaimana mendapatkan vaksin yang lebih aman lah. Kalau penyakit berat gitu gimana? Ginjal, hipertensi, diabetes, kolesterol, jantung, stroke. So far kalau Pfizer and Moderna ya yang saya tahu di sini hampir 60% resipien clinical trial itu punya comorbidity. Diabetes, hipertensi mereka ada. Nggak apa-apa berarti? Jadi, bukan nggak apa-apa, dia dianggap gini. Kan waktu kita kuliah kan diajarin benefit risk ratio. Jadi apakah rasio keuntungan atau kerugian nggak mendapatkan vaksin itu gimana gitu. Jadi dianggap orang yang walaupun orang punya comorbid asal terkontrol, dianggap ya lebih baik mendapatkan daripada kalau nggak dapat dia bisa kalau kena corona infection bisa bikin masalah yang lebih berat. Kan karena comorbid itu kan kalau kena kan langsung berat tuh. Nah sekarang bingung nih comorbid itu mau divaksin atau nggak divaksin. Tapi kalau misalnya bisa di rumah aja gitu PSBB gitu, apakah divaksin atau enggak nih Dokter Eugene? Ya, again, lagi itu saya rasa ditanyakan kepada sistem public health ya di Indonesia, soalnya setiap negara kan beda sistemnya gitu. Maksudnya apakah sistem kesehatan di Indonesia apakah bakal terbebani nggak kalau orang yang punya comorbid kalau kena COVID bisa makin sakit, atau mereka bisa lebih menangani dengan orang yang PSBB di rumah saja gitu. Saya pasti nggak bisa bilang lah begitu. Tapi saya rasa setiap dokter bisa menimbang untuk pasien-pasien mereka mana yang perlu mendapatkan vaksin, mana yang enggak. Gitu. Tapi sebagai dokter kita harus bisa dengan confident menyatakan bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, gimana nih advice Dokter Eugene untuk orang-orang yang anti vaksin, nggak mau divaksin gitu? Nasihatnya apa? Apa ya? Saya rasa bagi orang yang sudah tidak mau divaksin, harga mati,
apapun yang kita katakan tidak akan merubah. Tapi buat orang-orang yang masih ragu-ragu vaksin atau tidak, saya rasa kalau Anda peduli dengan kesehatan Anda, kalau Anda peduli dengan kesehatan orang-orang sekeliling Anda, saya rasa Anda perlu divaksin. Masalah aman, aman. Masalah efisien atau enggak, itu yang masih dalam penelitian. Ingat, vaksin ini kan bukan barang baru. Ini sudah barang yang sudah dikerjakan puluhan tahun lah. Contoh vaksin yang sudah ada, difteri, tetanus, polio, even dengue udah ada, Zika udah ada, Ebola sudah ada, hepatitis B vaksin, measles, mumps, rubella, cacar air, campak, gondok, banyak. Teknologinya itu ya mirip-mirip lah. Kalau ada pun ragu yang mRNA, although ini vaksin pertama yang teknologi itu, tapi teknologi ini sudah digunakan dalam mengembangkan vaksin-vaksin yang lain. Jadi bukan totally new. Jadi dan untuk badan hampir seluruh dunia, agensi-agensi dunia approve of use, it should say a lot gitu loh. Tapi again, kalau Anda sudah bilang harga mati nggak mau divaksin ya, apapun yang dikatakan oleh ahli pun tidak akan berubah pikiran Anda. Mungkin yang bisa ngerubah ini kali tokoh agama gitu ya, tokoh-tokoh masyarakat. Ya mungkin ya kayak di sini kan kita menggunakan satu dokter, kedua sosmed, so like Anda sendiri yang aktif di sosmed, yang bisa lihat tokoh-tokoh yang mendapatkan pendapatnya atau memberikan edukasi pada orang-orang mengenai vaksin ini. I think it's very useful. Soalnya zaman kan beda ya antara kita dulu sama sekarang. Sekarang kan semua depend on what sosmed ya. Iya, kita enggak ya zaman dulu ya. Nggak ada. Dr. Eugene, itu apa kalau di Amerika itu kan udah sebulan nih divaksin. Apakah ada penurunan kasus? Kemudian mungkin dokter-dokternya juga mungkin ada yang lebih jadi dikit yang sakit. Well, baru baca di pagi ini katanya sih turun. Sebenarnya di Amerika ini juga antara state beda ya. Kayak di Indonesia juga beda. Antara DKI sama Maluku kan beda banget kan. Jadi kalau daerah saya yang dimana orang-orangnya lumayan disiplin pakai ini ya, we never reach our full capacity. Oh, kayak contohnya, we never reach that. Elective cases still being done, people get operation and things. Orang-orang masih bisa ke rumah sakit untuk prosedur elektif, masih ada. Tapi mungkin di California juga lumayan berat ya yang saya dengar ya. Tapi again, seberat-beratnya pun saya rasa tidak seberat apa yang sudah terjadi dibanding waktu baru mulai. Karena sudah testingnya udah lebih kencang, cara penanganan sudah lebih banyak, cara penanganan udah lebih seragam. Jadi kalau di belakang layar nih, setiap health system intrastate tuh kita selalu tukar-tukaran informasi gitu. Hey, I did this, how about that? So I think kalau di Amerika, misal walaupun Anda ke rumah sakit sini atau ke rumah sakit di Virginia, penanganannya itu hampir sama. Jadi semua sama lah. Soalnya di Indonesia nih sekarang lagi parah banget, Eugene. Jadi UGD itu antri sampai di luar. Dulu. Oh iya ya. Udah gitu ICU tuh full banget, sampai banyak yang nggak kedapatan ICU. Udah gitu juga parah lah pokoknya ya. Penuh semua dokter-dokter. Dokter tuh banyak yang meninggal kan sampai sekarang udah parah. Tuh saya dengar tuh. Ya. Oh, yang meninggal di situ nggak sampai kayak gitu kan ya, dokter-dokter? Dokter di sini yang meninggal ada, tapi saya rasa nggak rasionya nggak sebanyak yang di Indonesia ya. Iya ya, udah dokter paru tuh tinggal setengah loh, dokter spesialis paru tuh tinggal setengah, yang setengahnya udah sakit gitu. Jadi soalnya sebenarnya yang kita tahu yang itu testing sih, Dokter Sonia. Kalau Anda bisa testing
sebanyak mungkin itu membantu sekali. Jadi kalau istilahnya dengan Anda testing, Anda bakal tahu siapa yang sakit, siapa yang enggak. Sekarang kalau nggak tahu yang sakit, nggak tahu yang enggak, kita bisa caught off guard ya. Kita bisa ketangkap basah, kita nggak bertindak apa yang seharusnya gitu. Kedua, disiplin. Soalnya kayak di sini tuh kalau misalnya kita ke COVID unit ya, saya mau lihat pasien COVID, kita tuh punya partner sama perawat gitu. Saya lihat dia, hey, kamu punya celah di sini. Dan dia lihat kita, you not missing, kamu mesti double glove atau jadi kita saling cek sendiri. Dan kita tuh partnership. Dan kalau ada orang masuk, selalu harus sebelum dia masuk harus lihat ke orang lain, am I good gitu. Jadi harus disiplin. Soalnya kalau nggak disiplin, ya itu dampaknya bisa banyak. Jadi slogannya, in order for us to take care of you, you need to take care of us, and we need to take care of each other. Gitu. Nah, again, saya nggak tahu di Indonesia bagaimana, tapi yang saya tahu ya itu dari kakak saya, dari ayah saya ya memang bilang lagi parah. Gitu. Tapi ya saya rasa dengan ini mungkin lebih penting lagi untuk dibilang bahwa harus pakai peralatan yang benar lah. APD ya. Itu kalau dokter bukan Eugene cuma dokter doang, tapi semua orang. Gitu ya. Oh, semua orang, iya benar. Ya. Semua orang harus disiplin. Tahu sih bosen, wah itu bosen, tahu lah. Kita di sini juga udah hampir kita dalam setahun ini mungkin keluar makan baru sekali kali. Kalau keluar juga cari tempat yang lega, kayak ke book park atau di sini ya ampun, orang tuh mau kumpul-kumpul loh, berbondong-bondong loh, masih berkumpul padahal udah suruh PSBB. Boleh. Tapi harus jauh-jauhan juga dong. Tapi kalau makan gimana? Makan mana bisa nggak pakai, masa makan pakai masker? Nggak bisa makan pakai masker. Kalau kita again, setiap orang punya comfort level yang beda. Kalau saya dan keluarga saya benar-benar kita belum comfort dengan makan di restoran. Kita cuma sekali lah keluar makan, itu pun lumayan kosong, dan kita lihat restorannya orangnya lumayan disiplin, reviewnya juga lumayan disiplin, ya kita datang gitu. Tapi kalau kita lihat satu restoran, misalnya kita mau take out aja to go gitu, lihat restoran orang udah nggak pakai masker, well, kita cenderung enggak lah. Kumpul-kumpul, ya saya rasa pingin sih, kita kan juga punya komunitas kan di sini, tapi ya waktu Natal saya ke rumah teman, tapi itu mereka di pagar, kita di pagar gitu. Jadi mereka ya kita jauh-jauhan, tapi at least bisa ngobrol. Yang kasihan sebenarnya sebagai dokter anak adalah anak-anak ya. Anak-anak itu kan makhluk sosial banget. Nah, itu yang saya rasa benar-benar terkena dampaknya lah gitu. Kayak anak saya yang umur 13 tahun, sekali-kali pingin gitu main sama temen-temennya, ya kita kontak sama orang tuanya gitu. Kalau anak lu sehat, nggak ada apa-apa, mau nggak kumpul gitu. Dia beberapa anak gitu pakai masker, tapi juga di taman, nggak berani di rumah gitu. Iya, Dr. Eugene, makasih banget semuanya waktunya hari ini. Mungkin terakhir nih saya ingin tips, kan Dr. Eugene kan ayahnya di Indonesia ya, di rumah sakit profesor di rumah sakit Medistra dan Bogor Senior Hospital. Kemudian kakak ipar juga menangani hospital di Indonesia yang sudah menangani banyak pasien COVID. Jadi tahu banget lah ya kondisi di Indonesia. Ya, kita kira lah. Ya. Apa nih, gimana nih pesan-pesan supaya Indonesia bisa lebih cepat gitu mengatasi pandemi? Soalnya kan sekarang terutama abis holiday kemarin nih benar-benar parah banget gitu ya, dan meningkat banget kasusnya sampai 10.000 gitu seharinya gitu nambahnya. Kalau satu, disiplin. Kedua, ini bukan, ya setiap orang pasti ada pengorbanan, dan ini adalah saatnya di mana kita berhenti memikirkan apa yang buat kita, tapi bagaimana buat orang lain. Ketiga, saya rasa jangan tanya kapan sih pandemi kelar. Itu pertanyaan yang salah, saya bilang. Yang benar adalah bagaimana kita hidup dengan pandemi ini.
gitu. Jadi kalau ngomong kapan nih kelar, ya kalau ngomong kapan-kapan ya akan nunggu-nunggu terus dan kita akan kecewa, kedua tired, capek, ketiga bosen, tapi dengan kita mencoba menemukan cara baru hidup dengan pandemi, mungkin kita bisa menemukan cara-cara baru yang lebih sehat. Kedua, kalaupun bakal berakhir, kita sudah adaptasi. Ketiga, kalaupun ini tetap berlangsung, kita juga bisa tetap menikmati hidup kita yang kita temukan baru. Cara hidup baru yang kita temukan selama pandemi ini. Apa yang positif, cara hidup baru yang positif menurut Dr. Eugene selama pandemi ini yang ditemukan? Saya rasa dengan PSBB, saya ya terutama kita lebih dekat ke keluarga ya, kan jadi kan lebih sering di rumah, saya lebih tahu anak-anak ya, kemudian ya lebih kreatif gimana kita bisa have fun without being outside, atau ya saya jadi sama anak istri jadi sering hiking, jadi cari tempat-tempat outdoor ya, outdoor gitu, atau ya itu jadi lebih kreatif. Dan salah satu yang bagus juga saya rasa komunikasi interpersonal juga sekarang bakal melewati Zoom, Webex, Google Meet atau Microsoft Teams. Jadi sekarang kita bisa menjangkau orang-orang yang dulu kita nggak pernah ngomong. Jadi sekarang kita kalau conference sama orang di Italia, orang Jepang, di Korea, they all come in and try to figure it out. Udah lama juga nggak ketemu Eugene ya, makanya bisa ketemu Eugene deh. Tapi iya sih bener juga ya. Tapi ini kapan bisa travel nih ya, Dr. Eugene kapan nih mau travel lagi? Susah ya kayaknya. Travel lokal sih, saya rasa kalau locally orang udah mulai travel ya di sini. Terutama apa ya? Pakai masker. As long pakai masker, dan beberapa maskapai sekarang harus tes. Dan kita beberapa di beberapa airport udah rapid test ya ada. Jadi kalau mau tes ke sana boleh. Kedua yaitu disiplin. Jadi kalau airplane kan memang udara kan memang lumayan bagus ya, sirkulasi. Justru kalau kita lihat banyak orang yang kena itu di tempat travelnya, mereka mentang-mentang di liburan agak lengah, atau di airport terutama. Tapi kalau di Amerika itu semua ruangan indoor tuh harus punya HEPA filter nggak sih? Aku rasa enggak ya. Enggak ya. Aku kok nggak aware sama itu. Yang penting buka jendela gitu mungkin ya. Ya, kayak gereja di sini orang tua boleh ke gereja, kita ke gereja pun almost every, cuma duduknya renggang-renggang, jadi kosong satu baris, orang lain satu baris, ya pakai masker. Oke, siap. Dr. Eugene, makasih banget informasinya hari ini. Nanti aku sebar di YouTube dan ke teman-teman Rabbiters ya, teman-teman kita di WA grup SKL. Iya, makasih banget Dr. Eugene. Semoga selalu sehat di sana dan bisa berjuang terus berjuang kesehatan kita. Ya, thank you. Nanti kalau saya bisa ke Jakarta, ntar kita kontak-kontak lagi deh. Iya dong, harus ya. Atau nggak kalau ke Amerika nih, kapan ya ke Amerika? Kayaknya masih lama travelnya. Thank you. Tahun depan. Stay safe ya Dr. Eugene, kurusan sehat selalu. Thank you. See you. Thank you banget ya. Take care, stay safe. Thank you.